Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Muhtar dari kelas M81, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi, ada 3 klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkelainan fisik, anak berkelainan emosional, dan anak berkelainan akademik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Anak berkelainan fisik. Anak berkelainan fisik dibagi menjadi 3, yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Adapun klasifikasi anak tunanetra berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan, yaitu low vision atau kurang lihat, blind atau tunanetra berat, dan sangat berat. Sedangkan berdasarkan adaptasi pedagogis, ada kategori sedang, kategori berat, dan kategori sangat berat. Tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seseorang terganggu. Untuk anak tunarungu, secara umum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hard of hearing dan the deaf. Secara rinci, tunarungu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tunarungu ringan, yang merupakan penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 25-45 desibel. Yang kedua, tunarungu sedang, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 46-70 desibel. Yang ketiga, tunarungu berat, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 71-90 desibel. Dan yang terakhir, tunarungu sangat berat atau profound, yaitu tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 90 desibel ke atas. Tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak tunadaksa dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, cerebral palsy. Cerebral palsy dikategorikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ringan dapat berjalan tanpa alat bantu, mampu berbicara dan dapat menolong dirinya sendiri. Sedang memerlukan bantuan untuk berjalan, latihan berbicara, dan mengurus dirinya sendiri. Dan berat memerlukan perawatan tetap dalam ambulansi, berbicara, dan menolong diri sendiri. Yang kedua, berdasarkan letaknya, terbagi atas 4, yaitu spastik, kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Dyskinesia, gerakannya tak terkontrol, serta terjadinya kekakuan pada seluruh tubuh yang sulit digerakkan. Ataksia, gangguan keseimbangan, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi dan cara berjalannya gontai. Campuran, yang mengalami kelainan ganda. Dan yang ketiga, polio. Polio terbagi atas 4, yaitu tipe spinal, di mana kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Tipe bulbair, kelumpuhan fungsi motorik pada 1 atau lebih saraf tepi yang menyebabkan adanya gangguan pernafasan. Tipe bulbispinalis, gangguan antara tipe spinal dan bulbair. Dan yang terakhir, encephalitis, yang umumnya ditandai dengan adanya demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Anak berkelainan mental emosional terbagi 2, yaitu anak tunagrahita dan anak tunalaras.
Tunagrahita adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Adapun klasifikasi tunagrahita yang pertama, berdasarkan tinjauan akademik, terbagi atas berdasarkan kapasitas intelektual, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Berdasarkan kemampuan akademik, mampu didik, mampu latih, dan perlu rawat. Berdasarkan tipe klinik pada fisik, yaitu Down syndrome, makrosefalik, dan mikrosefalik. Sedangkan klasifikasi yang berpandangan medis, yaitu Down syndrome, kretin, hidrosefalus, mikrosefalus, makrosefalus, brachycephalus, dan scapocephalus, cerebral palsy, dan brain damage. Klasifikasi yang berpandangan pendidikan, yaitu mampu didik, mampu latih, dan perlu rawat. Anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Adapun klasifikasi anak tunalaras berdasarkan perilakunya yaitu berisiko tinggi, berisiko rendah, kurang dewasa, dan agresif. Sedangkan berdasarkan kepribadiannya yaitu kekacauan perilaku, menarik diri, ketidakmatangan, dan agresi sosial. Anak berkelainan akademik. Yang pertama, klasifikasi anak berbakat, yaitu kategori rata-rata tinggi, kategori superior, dan kategori sangat superior. Yang kedua, klasifikasi anak berkesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.